Marzuki berinovasi, nggak keliling-keliling lagi gitu Kak. Buka usaha catering, jadi ketika ada acara, pesan ke Marzuki gitu. Jadi mempromosikannya tuh juga lebih giat gitu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Witrayeni YouTube channel. Jumpa lagi kita pada sore Jumat yang berbahagia ini. Dan pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan sangat istimewa di studio kita. Seorang anak muda yang gigih, penuh semangat ya. Siapa lagi dia? Namanya adalah Marzuki Sinuraya SIP. Selamat datang Adinda Marzuki Sinuraya SIP di studio kita pada sore hari ini. Apa kabar Marzuki di sore hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, itu suara merdu apa? Suara merdu apa serak-serak basah itu tadi ya? Dari Adinda kita, ya? Dari bengkel tadi. Oh, dari bengkel. Iya. Jadi sudah inilah kalau seorang entrepreneurship itu ya, seorang wirausahawan itu dari mana tadi? Dari bengkel ya. Jadi kita saat ini sore ini berbincang ya mengenai seputar dunia kewirausahaan ya atau entrepreneurship ya. Kita tahu bahwasanya dari beberapa laporan jurnal majalah ekonomi diketahui bahwasanya masih minim sekali gitu ya warga negara Indonesia yang menekuni ataupun yang menggeluti dunia kewirausahaan ini. Tidak sama dengan Singapura ataupun Malaysia, negara tetangga lainnya gitu. Ada beberapa faktor tentunya yang menyebabkan masih belum begitu seksinya dunia kewirausahaan di mata masyarakat Indonesia. Dan belakangan ini seorang menteri kita, Menteri Pariwisata ya, Bapak Sandiaga Uno itu menggalakkan ya beberapa program yang intinya adalah untuk meningkatkan semangat ataupun motivasi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, untuk menekuni ataupun menggeluti dunia kewirausahaan tersebut. Sehingga kita lihat di beberapa kesempatan Pak Sandiaga Uno berkeliling Indonesia ya. Baru-baru ini juga datang ke Kampar, ke 13 Kota Kampar, ke Desa Patin. Ya, tidak lain tidak bukan selain untuk meningkatkan pariwisata, juga ekonomi ataupun industri kreatif. Di mana untuk industri kreatif ini adalah salah satu juga bagian dari dunia kewirausahaan yang bisa digeluti oleh masyarakat kita, terutama generasi muda. Nah, pada saat ini kita Adinda Marzuki Sinuraya ini adalah seorang pemuda ya, generasi muda Riau yang bergelut di bidang kewirausahaan tersebut sejak masih di bangku kuliah ya Marzuki ya. Dari SMA bahkan. Oh, dari SMA maka ya. Dari SMA Marzuki sudah bergelut ya di bidang entrepreneurship ataupun kewirausahaan tersebut. Nah, bisa diceritakan Marzuki kisah awal ya Adinda Marzuki itu tertarik di dunia wirausaha ini seperti apa? Ya awalnya tentu harus kecil-kecil ya, start from tiny kata orang-orang sana ya. Jadi memang dari hal kecil itu kita mulai gitu ya. Silakan Marzuki, dan kiprahnya pada saat ini tuh seperti apa di dunia kewirausahaan? Baik, terima kasih. Jadi sedikit bercerita Kak. Jadi Marzuki ini kenapa bisa hobi berbisnis gitu Kak? Itu dari orang tua juga gitu Kak. Iya. Dari kecil kan mama juga suka berdagang gitu. Mama kan tinggal di Medan dulu, berdagang. Jadi darah dagangnya tuh ngalir ke anak-anaknya gitu Kak. Iya. Nah, Marzuki memulai bisnis tuh ketika SMA kelas 2. Nah, di situ Marzuki kan melihat ini kan bahwasannya kan pengen uang jajan lebih gitu kan. Yeah. Jadi Marzuki itu buka usaha yaitu kayak catering gitu Kak. Jadi jual nasi goreng, mie goreng, nanti di cup-cup nanti keliling-keliling kelas nanti gitu Kak. Oh, artinya ke sekolah bawa tentengan gitu. Bawa tentengan gitu. Jadi ketika orang keluar main, Marzuki keliling gitu Kak. Menjajakan dagangan. Di situ alhamdulillah gitu Kak keuntungannya kan. Jadi dari keuntungan tuh kan lalu juga semangat gitu kan, bahwasanya guru juga support, kawan-kawan juga senang gitu kan, bahwasanya mereka nggak perlu lagi ke kantin gitu. Kadang kan gini, kan Marzuki kadang kalau usaha tuh tengok problem dulu. Di SMA tuh problemnya gimana? Kan biasa kalau di SMA ini kan waktu jam istirahatnya kan bentar gitu Kak. Yeah. Jadi kan kalau mereka ke kantin otomatis kan sering terlambat nih kasusnya. Mana si A? Masih di kantin Bu. Jadi di situ nampak peluang gitu Kak. Jadi kenapa mau buka usaha kan? Buka jual makanan ini aja lah gitu kan.
Jadi orang tuh nggak perlu repot-repot ke kantin gitu, jadi makan di kelas aja gitu. Apalagi jarak kantin dari kelas jauh, Jauh. ya. Dan mungkin kantinnya cuma ada satu atau dua, sementara mahasiswanya siswanya banyak kan, Banyak, ya ratusan seperti itu. Ngantri kan lama gitu. Disitulah mulai berbisnis gitu. Nah, sampai ke bangku kuliah juga seperti itu, Kak. Jadi awal-awal masuk kuliah tuh juga menunjuki bisnis catering. Nama cateringnya tuh Smile Catering, Kak. Smile Catering. Jadi kata-kata yang mudah diingat sama kawan-kawan lah gitu. Jadi di awal-awal semester 1 tuh kayak gitu juga prinsipnya, Kak. Nah, karena Marjuki rasakan kalau kuliah ini kan capek juga, Kak. Yeah. Ada tugas ini nanti, bahkan tugas beda sama SMA kan, lebih berat gitu. Nah, Marjuki berinovasi, nggak keliling-keliling lagi gitu, Kak. Buka usaha catering, jadi ketika ada acara, pesan ke Marjuki gitu. Jadi mempromosikannya tuh juga lebih giat gitu. Baik itu secara personal sama melalui media gitu, Kak. Lalu dari bisnis ini, catering ini, juga Marjuki ikut bisnis yaitu toko buku, Kak. Dari juga problem masalah juga, Kak. Dilihat kan dari kampus nih, kadang setiap semester nih kan mahasiswa butuh buku. Nah, kadang banyak mahasiswa nih yang baru-baru merantau itu nggak tahu toko buku di Pekanbaru tuh di mana gitu. Hanya kenal di Zanava. Kadang pun di Zanava bukunya kosong gitu. Di situ Marjuki cari peluang kan Marjuki searching juga kan, bahwasannya di Pekanbaru ini banyak distributor buku gitu, kayak Bumi Aksara, Erlangga, Sinar Grafika dan yang lainnya gitu. Disitulah Marjuki modal nekat tanpa modal bahkan, Kak. Datang kan ya Onda ke sana, meyakinkan mereka bahwasannya tuh Marjuki ini agen untuk menjadi agen mereka gitu. Bukan hanya satu bidang penerbit, tapi semua penerbit yang ada di Pekanbaru gitu. Jadi Marjuki ini tibanya toko buku berjalan gitu. Jadi ketika ada kawan-kawan nih pesan buku tuh bisa melalui Marjuki gitu. Bahkan harganya lebih murah gitu. Modal kepercayaan awalnya. Kepercayaan. Di situ alhamdulillah walaupun bisnisnya musiman, cuma awal-awal semester aja yang lumayan lah pendapatannya. Kalau pertengahan ya 1212 gitu. Lalu setelah itu Marjuki ada juga ikut bisnis event organizer, Kak. IO ya. IO. Nah, di situ Itu sendiri apa rame-rame dengan teman? komunitas. Oh, komunitas. Nama komunitasnya tuh MMGI, Muda Mandiri Group Indonesia. Muda Mandiri Group Indonesia, MMGI. Di situ kami mengadakan acara-acara seperti kayak seminar nasional, seminar internasional. Nah, di mana seminar tersebut berbayar gitu, Kak. Berbayar. Itu biasa kami ngadakannya tuh di kampus UIN Suska Riau. Jadi kerjasama tuh bukan hanya anak Unri, tapi seluruh mahasiswa se-Riau gitu, Kak. Nah, di situ kami ngadakan acara berbayar yang dari uang vouchernya tuh itu nanti untuk gaji-gaji kawan-kawan gitu. Nah, alhamdulillah di IO ini Marjuki diamanahkan sebagai wakil manajer untuk wilayah Riau, Kak. Dari IO Muda Mandiri Indonesia tadi ya. Lalu dari setelah MMG ini karena juga ini kan ada 3 usaha juga nih kan, fokuslah dulu memanage 3 usahanya gitu kan, Kak. Lalu kemarin di Kopma juga ada kompetisi gitu, Kak, mau usaha kuliner gitu. Ada juga dana hibah dari kampus gitu, khususnya jurusan. Di situ Marjuki buat proposal itu berkenaan dengan kuliner, Kak. Jadi kan sekarang nih banyak nih kuliner tradisional gitu kan yang kurang nampak di masyarakat gitu. Nah, di situ Marjuki punya ide itu ingin menaikkan esteller gitu, Kak. Esteller. Nah, esteller ini diinovasikan gitu, Kak, dengan topping-topping yang kekinian gitu. Lalu itulah Marjuki buat proposalnya kan, alhamdulillah cair gitu, Kak. Dari kampus juga dapat, dari jurusan juga dapat gitu. Di situ uang yang kita peroleh itu kita putar lagi gitu. Alhamdulillah sampai saat ini udah terbuka 3 cabang. Esteller juga. Itu wilayah daerah Kubang juga, Kak. Kenapa daerah Kubang? Di sana kan daerah ini transmigrasi juga, Kak. Bahwasanya kan banyak dump truk Fuso sana yang ini kan. Biasanya customer kami itu lebih ke pekerja-pekerja gitu, Kak. Karena kan siang-siang di sana panas. Di Kubang tuh kan jalan panjang, panas. Habis itu pun tempat minuman gitu kan kurang gitu. Disitulah buka usaha. Alhamdulillah lumayan omsetnya gitu, Kak. Apalagi kan bulan Ramadan ini tetap buka gitu, Kak. Luar biasa ya pemirsa ya, seorang anak muda yang masih 23 tahun ya, sudah mengepakkan sayap-sayap bisnisnya gitu. Mulai dari yang kecil ya, dari menjajakan makanan di bangku SMA, kemudian di
masa-masa kuliah juga buka apa tadi catering ya, Catering. Smile Catering Smile namanya, kemudian di event organizer juga dan Esteller ya, Esteller juga 3 cabang gitu. Ada juga nih Kak bengkel. Oh ya, bengkel Las Puput. Bengkel, nama bengkelnya Bengkel Las Putra Rio Sejahtera Kak. Bengkel Rio Putra Sejahtera ya. Nah di situ bengkel tersebut itu fokusnya ke industri dan pabrikasi Kak. Jadi kan itu kami ini menciptakan alat gitu Kak. Juga kami suka mengadakan orderan gitu kan dari UMKM, contohnya membuat alat-alat gitu. Jadi kami ini bisa membuat produksi alat juga gitu Kak. Berarti kayak yang kecil-kecil ya, kayak baut-baut gitu. Ke mesin Kak. Contohnya sekarang ini kan kami produksi kayak mesin kopra, pressure, kayak kan sekarang kan lagi musim nih kayak lidi sawit. Kami juga buat alat peraut lidi sawit. Kalau orang kan biasa membuatnya tuh kapasitas hanya 5 sampai 10 kilo per jam. Kami bisa mampu membuat alat 50 sampai 60 kilo per jam. Nah, itu kan tidak mudah tuh Marzuki membuat katakanlah alat-alat tadi seperti peraut apa tadi lidi sawit. Lidi sawit. Nah, itu harus ada bekerjasama dengan orang yang ahli di bidang tersebut gitu. Katakanlah ahli mesin atau apa gitu ya di bidang pertanian atau teknologi pertanian. Itu bagaimana inovasinya? Apakah memang dirancang sendiri dengan bermula dari hayalan atau bagaimana? Atau memang ada tenaga profesional di bidang itu? Kalau untuk bengkel ini Kak, tibanya usaha keluarga Kak. Usaha keluarga di mana di situ Marzuki kan juga sebagai bantu-bantu Bapak juga Kak, juga sebagai marketing Kak. Jadi di situ Marzuki menaikkan bengkel kami ini kan itu baik melalui website, habis itu Google Map dan media lainnya gitu Kak. Website, ya. Kan Bapak juga berpengalaman juga Kak sebagai kayak kepala bengkel sebelumnya gitu kan di PT Unggul, Ansari di Medan. Jadi situ Bapak juga pernah juga ini kan bekerja di orang luar negeri gitu kan, mereka diajarkan gitu Kak bagaimana memproduksi alat gitu. Oh gitu. Ya. Artinya skill untuk membuat ataupun menciptakan suatu alat yang sederhana tadi seperti peraut lidi sawit dan sebagainya itu didapat dari ini ya, dari karena Ayahanda Marzuki pernah bekerja di beberapa bengkel besar dan juga di dari perusahaan luar negeri tadi ya, mungkin kayak Jepang atau Korea. Biasa kan di Medan banyak itu ya. Medan ya. Oh dari situ ya. Kakak pikir Marzuki itu bekerjasama gitu ya dengan orang yang ahli di bidang itu. Tentu kan keluar biaya lagi kan untuk menggaji mereka. Terus untuk pemasaran ataupun marketing tadi ya, alat-alat yang sudah dihasilkan itu seperti apa? Apakah diciptakan dulu atau diciptakan ataupun dibuat setelah ada pesanan? Gitu? Kalau untuk alat tuh sudah banyak dibuat gitu Kak. Jadi itu berawal juga kayak pesanan orang gitu kan. Awalnya kan orang pengen gitu kan buat alat gini, kapasitasnya yang ada terjual tuh segini loh. Jadi orang tuh pengennya lebih besar gitu. Nah karena Bapak tuh suka buat alat mesin gitu, jadi tinggal nengok barangnya langsung terpikir gini, gimana produksi barang gitu. Kayak mesin pelet kan, kalau biasa orang mesin pelet kan kecil-kecilan gitu, hanya bisa buat contohnya kayak 50 kilo per jam. Kami bisa menciptakan sampai pelet makanan ikan. Pelet ikan enggak? Pelet ikan bisa sampai 200 sampai 300 kilo per jam gitu Kak. Jadi situlah kan, jadi kami buat kayak mesin tuh kapasitas lebih besar daripada yang lainnya gitu. Kayak di bengkel kami ini kan ada juga bawa kartu nama. Segala promosi ini contoh marketing nih ya Kadaru ya. Di sini usaha ini seperti itu ya. Bukan hanya di pabrikasi sama ini Kak, sama industri kan. Kami juga bekerja sebagai ini Kak, perbaikan alat berat. Ada juga kan kalau di perbaikan alat berat. Perbaikan alat. Kan kalau di Tata Bul ini kan ada ini juga usaha kosit kan, pasir. Jadi kami juga membuat alat gitu juga kayak seperti alat sedotnya, keongnya, alat ngangkutnya, pipa-pipanya semuanya bisa. Jadi masyarakat Tata Bulu kan memang kebanyakan usaha. Galian pasir itu kan. Jadi nanti perbaikan alat-alatnya ke bengkel Marzuki. Ya. Dan juga alat-alat yang bisa diciptakan tadi ya. Kayak somel juga Kak. Somel. Biasa ya pemirsa ya, banyak sekali nih keahlian Marzuki dan Ayahanda tercinta ya. Jadi saling mengisi lah ya antara bapak dengan anak ini. Yang satu marketing gitu ya dengan lincahnya
di website juga ya, di online gitu, karena kita generasi Z ini ya, generasi Z ya, Mas Luki ini. Dan sang bapak yang telah berpengalaman di bengkel berusaha selalu berinovasi menciptakan alat-alat yang katakanlah sederhana tadi gitu kan. Untuk bengkel ini kemana saja pemasarannya selain pemesanan tadi, atau kemudian di website juga ya, atau mungkin ada dipesan dari daerah-daerah khusus atau usaha-usaha lain? Kadang kalau untuk daerah lain tuh mereka lihat itu Kak, nengok di website kan, kayak Google Map gitu. Contohnya kayak sekarang ini kan kami lagi fokus nih sebelum puasa nih, mereka pengen ini buat alat parutan kelapa Kak. Ya, Nah, parutan kelapa tuh kan biasa kecil nih yang di kedai-kedai tuh. Nah, kami buat alatnya lebih ya? Yang santan ya. Ya, santan. Tibanya kalau ini nggak santan, Kak, kopra. Kopra kan kelapa juga yang dikeringkan gitu kan. Jadi situ kami buat alat parutan kelapa yang kapasitasnya sampai 300 kilo. Kalau yang diparutkan manual kan nggak sampai 300 kilo per jam gitu. Lalu juga buat alat yang tadi tuh parut lidi sawit sama bantingan Kak. Jadi untuk pemisah sawit tuh, buah sawit dengan tandannya gitu. Itu 3 proyek yang sekarang nih. Berarti kan itu pemasarannya di daerah terpencil, daerah perkebunan. Karena kan yang di daerah sana tidak terjangkau oleh website atau yang internet gitu kan. Apakah memang Marzuki kadang mendatangi daerah-daerah itu? Oh, bukan Kak. Jadi gini Kak. Kadang Kak marketing gitu kan. Punya badan usaha dia kan. Jadi mereka datang ke bengkel kami menawarkan bahwasanya di daerah ini butuh ini gitu. Jadi kita kerjasama sama mitra gitu Kak, sama pihak marketing juga gitu. Itu kadang kalau di daerah Riau tuh seperti kayak Pelalawan, Siak, yang tibanya komoditi di sana tuh kayak kelapa, sawit gitu. Kalau sekarang ini kan karena harga sawit naik, jadi banyak nih Kak buka PKS mini gitu Kak. Ya. Jadi banyak lah sekarang, alhamdulillah. Untuk usaha bengkel ini mungkin ada trik-trik khusus ya untuk mempertahankan agar bengkel bubut Putra Riau Sejahtera ini bisa tetap eksis gitu, apalagi tengah COVID pandemi ini kan. Nah, itu seperti apa trik-triknya? Mungkin bisa dibagi kepada pemirsa semua yang juga mempunyai usaha serupa atau usaha lainnya. Trik-triknya. Nah, kalau Marzuki untuk biar eksis bengkel kami gitu Kak, jadi sering mempromosikan gitu Kak. Contohnya kayak Marzuki kan ikut juga nih berbagai usaha organisasi gitu Kak, di bidang kewirausahaan gitu, UMKM se-Indonesia bahkan se-Riau gitu, se-Riau bahkan se-Indonesia kan. Di situ kadang saat pertemuan Marzuki sharing-sharing juga gitu kan, mempromosikan usaha Marzuki. Kadang mereka tertarik gitu, pengen buat usaha gini-gini gitu kan, buatnya di bengkel Marzuki. Lalu juga biar kan di Google Map ini kadang besar juga Kak pengaruhnya daripada website bahkan gitu. Nah, di situ kami contohnya kayak klien kami yang sudah menggunakan jasa kami suruh mereka itu komen atau apa kan, memberi rating gitu. Jadi semakin tinggi rating, jadi ketika mereka mencari contohnya di Riau, bengkel las bubut, langsung nama kami yang pertama gitu Kak. Jadi itu sekarang bahkan yang anak-anak magang tuh dari Dumai bahkan yang datang gitu. Datang magang di bengkel. Magang kan Dumai kan banyak bengkel, kenapa bengkel kami diarahkan gitu kan. Situ alhamdulillah lah kan, dari situlah dari Google Map, website juga. Jadi websitenya juga kita sebagai wirausaha nih kadang kan buat website tapi websitenya nggak jalan gitu. Jadi biar website tetap jalan tuh kita sering ngepost apa aja alat-alat kita yang kita produksi, habis itu kegiatan sehari-hari kita bagaimana, lalu bagaimana komen mereka gitu yang telah membuat usaha kita, membuat alat dari kita gitu Kak. Ya, artinya di zaman yang katakanlah dipenuhi dengan teknologi yang canggih seperti saat ini, informasi teknologi memang dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan untuk mempromosikan gitu ya, produk ataupun usaha kita, apapun itu jenis usahanya ya. Ke depan Marzuki punya planning lagi nggak untuk katakanlah buka cabang bengkel atau mungkin usaha lain gitu? Ada planning seperti itu? Kalau untuk sekarang Kak mau mengembangkan bengkel ini juga Kak. Karena kan bengkel ini kan lahannya kan nggak itu lumayan luas lah kalau orang awam gitu. Jadi rencana mau diluaskan gitu Kak. Karena kan mau juga mendirikan PT. Karena kan di bengkel ini kan belum berbadan hukum Kak.
Jadi itulah kan sekarang karena banyak PKS sekarang udah mulai tumbuh kan, habis itu banyak juga di Riau nih kan proyek-proyek yang ada sekarang nih kan, jadi mau bikin badan hukum gitu Kak, badan hukum, lalu juga ingin bekerja sama dengan mitra-mitra kami. Walaupun belum ada badan hukum, tapi alhamdulillah ada mitra-mitra contoh kayak dari SKK Migas membuat, tapi tendernya tuh kan di bawah 50 juta gitu Kak. Jadi pengen fokus ke bengkel karena bengkel ini profitnya lumayan gitu Kak. Lalu untuk kedepannya tuh berkembang menjanjikan. Karena kan kadang banyak nih usaha nih kan. Kalau bengkel ini salah satu usaha yang tidak musiman gitu, selalu dibutuhkan tiap waktu gitu. Lalu juga ingin fokus gitu Kak di dunia digital marketing Kak. Jadi sekarang ini kan sering maju ikut nih, contohnya dari dinas koperasi, dari contohnya kayak komunitas-komunitas digital gitu kan Kak. Jadi pengen menggeluti gitu kan. Jadi pengen juga sih kayak belajar jadi mentor usaha gitu Kak. Mentorship di bidang digital marketing. Ya, biasanya kan ini termasuk UMKM ya maksudnya. Kayak bengkel-bengkel. Bengkel UMKM. Bidang jasa. Itu kan biasanya dibina juga oleh dinas kayak Disperindak atau dinas koperasi atau dinas. Biasanya kalau kita punya lembaga pendidikan kan pembina kan biasanya dinas pendidikan, kan kita ada izin sekolah misalnya. Kalau di dunia perbengkelan ini kewirausahaan seperti apa? Kalau untuk di Riau ini menurut Marzuki belum ini Kak, belum signifikan untuk pergerakannya. Kadang kan Marzuki kadang ada ikut juga kan kayak dari Disperindak, bagian industri. Jadi mereka tuh hanya sekedar materi aja gitu Kak, menyampaikan materi. Lalu kalau untuk bantuannya kayak kemarin lah kan BPUM. Nah, namun kalau untuk bantuan untuk apa kayak biasanya kan kayak kemarin itu ada dari Menteri Perekonomian dan Pariwisata, di bidang jasa nih nggak ada gitu Kak. Mereka lebih ke jasa apa fashion, kriya, teknologi, film, lebih ke sana gitu Kak. Bantuannya gitu, bidang itu. Baik Permisa, Marzuki ini selain bergelut di bidang kewirausahaan ya sejak SMA sampai saat ini, beliau juga aktif ya di organisasi mahasiswa gitu kan, dan beberapa organisasi, dan beliau juga salah seorang alumni kader sekolah kader pengawas partisipatif atau SKPP yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Riau, di mana SKPP ini se-Indonesia kemarin ya Marzuki ya, mulai dari tingkat dasar, menengah, dan lanjutan. Dan se-Indonesia saat ini ada sekitar 14.000 ya, kemarin Bu Loli bilang itu di Zoom, 14.000-an alumni SKPP mulai dari tingkat dasar, menengah, dan lanjutan se-Indonesia. Termasuk salah seorangnya adalah Adinda Marzuki ini. Jadi memang di Bawaslu itu dipersiapkan kader-kader pengawas yang energik, seperti Adinda Marzuki ini. Dan kemarin Marzuki sudah lolos di tingkat dasar ya, mengikuti pelatihan di Hotel Bersam, kemudian sampai ke tingkat SKPP tingkat Provinsi Riau seperti itu. Sebagai tokoh muda gitu ya, baik yang menggeluti wirausaha, kemudian aktif juga kemarin di beberapa organisasi dan dunia kepemiluan, itu bagaimana pandangan Marzuki gitu ya terhadap kondisi negara saat ini? Kalau untuk di Indonesia gitu Kak, bahwasanya karena Indonesia ini kan partai politiknya kan mengandung banyak ini partai gitu Kak, multi partai. Nah di Marzuki amati itu kadang ketika pemilihan tuh terbentuk kasta-kasta gitu di masyarakat gitu Kak, bahwasanya dengan kasta-kasta tersebut kadang membuat pengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat gitu Kak. Nah di sosial masyarakat nih contohnya ketika ada pemilu nih kan awalnya bersaudara gitu kan Kak. Karena adanya sosial pemilu ini kan kadang ada yang bertengkar lah gini lah. Ada juga kadang kayak contoh kayak kami rasakan kayak wirausaha gitu. Kadang ketika pemilu karena kita milih si A, dan milih si B, kadang dia nggak mau pakai jasa kita lagi gitu Kak. Lalu kalau yang secara nasional tuh kadang di Indonesia ini kadang kan ada juga kemarin Marzuki tengok video kalau di Amerika kadang kan belum pemilihan kan
di Indonesia ini kan belum pemilihan tapi udah tahu siapa pemenangnya gitu. Prediksinya ya. Nah, prediksinya. Kalau di luar negeri kan pemilihan dulu kan, baru tahu ininya. Kalau di Indonesia unik gitu. Sebelum pemilihan udah tahu siapa yang menang gitu. Baik, Mas Zuki, cukup kritis juga ya pendapatnya tentang kondisi pada saat ini. Ada nggak planning Mas Zuki ke depan itu untuk selain bergelut di bidang kejurusan tadi ya, menggeluti bidang politik misalnya, atau mungkin di ranah penyelenggara pemilu? Nah, mungkin ada keinginan-keinginan seperti itu. Kalau Marzuki pribadi ada, karena kan sekarang ini kan fokus kewirausahaan kan. Nah, rencananya ingin mengabdi gitu Kak di Bawaslu. Nah, karena sekarang ini kan banyak nih aparat negara gitu kan, mereka menjadi PNS gitu kan sebagai sumber kehidupan mereka. Jadi Marzuki nggak kayak gitu Kak, konsep hidup Marzuki kan punya usaha dulu, udah berjalan lah gitu, kalau udah cukup lah untuk kehidupan, baru di situ kita mengabdi gitu Kak, di menjadi abdi negara gitu. Kalau Bawaslu kan memang Marzuki tertarik gitu di dunia kepemiluan gitu Kak. Karena kan sering juga di kampus itu Marzuki kayak sebagai PPRU, Badan Pengawas ini Pemilihan Raya Universitas, kadang juga sebelumnya ada juga fakultas gitu Kak. Di situ kan kayak terasa asik gitu Kak, dari setiap tahap-tahapnya gitu. Terjadi juga ya Dinamika bahkan ketika pemilihan, contohnya di universitas ada surat suara hilang, habis itu surat suara laporan segini, nanti yang aslinya segini. Jadi disitulah kadang dinamika gitu. Di situ kita harus tegap, harus pandai ini kan, mengelola massa gitu. Kadang banyak berita-berita yang hoax gitu, yang bisa mempengaruhi isu gitu. Jadi itu ya pemirsa ya, menarik sekali ya bagaimana Adinda Marzuki ini menganalogikan sebuah pemilihan di kampus ya, mungkin bisa dengan pemilihan yang ada di negeri ini seperti itu. Dan tentunya sebagai generasi muda yang telah menamatkan pendidikan S1 ya di kampus dan juga telah terlibat di beberapa organisasi, Marzuki punya pandangan tersendiri gitu ya, dan untuk lebih menata hidupnya ya. Pertama tadi memapankan dulu diri dengan usaha-usaha yang telah disebutkan tadi, artinya dengan berwirausaha. Kemudian untuk ke depan ingin mengabdikan diri sebagai katakanlah penyelenggara pemilu di Bawaslu ya. Kita doakan mudah-mudahan Adinda Marzuki ini nantinya bisa ya melanjutkan generasi-generasi sekarang untuk bisa berkiprah di dunia kepemiluan. Tentunya kita berharap nanti Adinda Marzuki bisa sebagai seorang penyelenggara pemilu yang amanah gitu ya, dan berkontribusi terhadap dunia kepemiluan di Indonesia nanti. Mungkin itu saja ya bincang kita sore hari ini ya Marzuki ya. Semoga ada manfaatnya bagi pemirsa Literain YouTube channel. Terima kasih Adinda Marzuki. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.